Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hari ini Uma mau bahas satu yang sering terjadi pada diri kita, namun tidak kita sadari, tapi membahayakan karena menghapus amalan-amalan kita. Apa itu? Hari ini kita akan bahas mengenai riya, teman-teman semua. Oke. Adakah yang tahu apa makna dari riya? Riya. Riya adalah menampakkan amalan-amalan saleh dalam rangka mencari pujian-pujian manusia. Itu riya. Jadi kalau ada yang tanya ria itu apa? Ria itu adalah menampakkan amalan-amalan solih dalam rangka untuk mencari pujian-pujian manusia. Yang dia cari bukan perhatian dari Allah, yang dia cari adalah pujian-pujian dari manusia, itu ria. Jadi ria itu kita memperlihatkan atau memamerkan amal-amal solih kita, supaya apa? Supaya kita dilihat oleh orang lain, itu ria. Kalau sum'ah, supaya kita didengar oleh orang lain. eh Misalnya kita baca Quran di hadapan orang lain ketika ketika sebentar teman-teman. Sulaiman bangun sebentar sayang. Bentar ya, 1 menit sebentar ya. Oke, tadi kita lanjutkan. Hari ini kita bahas mengenai ria. Ria secara singkat seperti yang teman-teman tahu, menampakkan amal-amalan solid dalam rangka mencari pujian-pujian manusia, menampakkan ibadah-ibadah kita di hadapan orang lain supaya dianggap solih, supaya dianggap baik, supaya dianggap orang yang luar biasa. Itu disebut dengan ria secara sederhana. Kalau kita lihat teman-teman semua, contoh-contoh ria supaya lebih dekat dalam kehidupan kita. Contoh-contohnya seperti apa? Pertama, kita melakukan ibadah dengan sengaja di depan orang lain. Kalau dalam keadaan sendirian, kita nggak melakukannya. Itu ria. Melakukan ibadah dengan sengaja ketika orang lain lewat, ada orang banyak yang lihat, maka kita melaksanakan sholatnya lebih bagus, kita melaksanakan puasa, dan sebagainya. Itu ria. Kedua, contoh ria misalnya, kita baca Quran dengan lebih lantang dan lebih indah suaranya ketika ada orang banyak. Tapi ketika sendiri, kita nggak membaca Quran atau kita nggak hafal Quran, itu ria. Ketiga, ria itu gimana? Ria itu adalah ketika kita menyebutkan amal-amal baik yang kita lakukan, ya, mengungkit-ungkit amal-amal solih yang kita lakukan. Oh, karena saya masjidnya terbangun tuh. Oh, itu dia sukses tuh gara-gara saya. Dia pernah datang ke saya minta bantuan sama saya. Oh, dia pintar tuh gara-gara saya ngajarin tuh, gitu. Dia tuh bisa seperti itu gara-gara saya misalnya. Nah, menyebutkan amal-amal baik yang telah dilakukan itu adalah ria, menghapuskan amalan-amalan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, lupakan teman-teman semua, jangan diingat-ingat. Orang lain yang berbuat baik pada kita, kita ingat. Tapi kalau kita yang melakukan kebaikan, gak usah diingat-ingat. Oh, gara-gara saya tuh dulu kan anaknya sakit tuh, saya yang ngobatin itu misalnya. Apalagi, oh dia juara ini, juara itu, sekarang jadi orang hebat. Ya karena ada saya di belakangnya, nggak tahu aja orang-orang. Nggak perlu mengungkit-ungkit kebaikanmu. Ya, berlian nggak pernah bilang, oh saya berlian gitu ya, atau emas tuh nggak pernah mamer-mamer atau nggak pernah mengatakan bahwa dirinya emas gitu. Diam aja. Kebaikan-kebaikan itu nggak perlu engkau sebut-sebutkan. Kalau nggak, kau akan terkena ria dan ria akan menghapuskan amalan-amalan solehmu. Keempat, contoh sederhana ria dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berpakaian yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain-lain untuk menarik perhatian orang. Atau engkau berdandan dengan berbeda, atau engkau mencolok sendirian berbeda gitu. Itu juga bagian dari ria, teman-teman semua. Kemudian ria juga misalnya engkau ibadah karena engkau takut dicela oleh orang lain. Oh hari ini semua orang peduli pada Palestina misalnya. Contoh sederhana. Kalau aku nggak peduli kepada Palestina, aku dibilang nanti orang yang gimana-gimana. Padahal di hatinya nggak ada rasa kepedulian sama sekali, nggak ada rasa empati sama sekali. Cuman ikut-ikutan aja, misalnya gitu. Karena takut dibilang nggak peduli atau munafik dan sebagainya. Jadi melakukan ibadah karena takut dicela oleh orang lain itu juga bagian dari ria. Kemudian Uma mau kasih contoh tentang satu kisah tentang orang yang ria di zaman dahulu yang relate dengan para penghafal Quran. Jadi pada suatu ketika ada seorang ahli ibadah, beliau baca Quran, beliau baca surat Toha, baca Quran sampai habis. Kemudian setelah selesai membaca Quran, beliau tertidur. Dan ketika beliau tertidur, ternyata di dalam mimpi beliau melihat ada seorang laki-laki
turun dari langit, kemudian membawa Al-Quran. Kemudian laki-laki itu menemui orang yang baca Quran tadi. Dan kemudian laki-laki tersebut membuka kitab suci, membuka Al-Quran di hadapannya. Si laki-laki yang turun dari langit itu membuka Quran di hadapan orang yang baca Quran itu. Kemudian dibukanya surah Toha, halaman demi halaman, untuk dilihat oleh sang ahli ibadah. Sang ahli ibadah itu melihat, oh setiap saya baca ternyata dicatat 10 kebaikan sebagai pahala bacaan. Kecuali ada satu kalimat yang nggak dicatat sebagai pahala kebaikan, dihapus. Maka ahli ibadah ini bertanya pada laki-laki ini, aku telah membaca seluruh surah Toha, nggak meninggalkan satu ayat pun. Tapi kenapa catatan pahala untuk ayat ini kok nggak ada? Semua ayat ada catatan pahalanya, tapi untuk ayat ini kok nggak ada catatan pahalanya? Kemudian apa kata laki-laki yang turun dari langit ini di dalam mimpinya ini? Sebenarnya tadinya sudah dicatatkan pahalanya. Kami sudah mencatatkan pahalanya, tapi tiba-tiba kami mendengar ada seruan dari arah Arsy yang mengatakan hapuskanlah catatan itu, gugurkanlah pahala untuk kalimat atau ayat itu. Maka karena kalimat itulah kami menghapusnya. Lalu ahli ibadah ini pun menangis dan bertanya kepada laki-laki yang turun dari langit itu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa catatan pahalaku tidak ada untuk ayat ini? Lalu laki-laki itu mengatakan, karena engkau sendiri. Ketika engkau baca surat tadi, ada seorang hamba yang lewat di hadapanmu. Lalu engkau sadar dengan hal itu, lalu engkau membaguskan bacaanmu supaya didengar oleh orang tersebut, supaya engkau dipuji olehnya. Kalimat yang tidak ada catatan pahala itulah yang telah engkau baca dengan suara yang kau bagus-baguskan itu. Ya, jadi dia baca Quran seluruh ayat Toha seluruhnya, surat Toha seluruhnya, tapi ada satu ayat yang beliau ternyata riak di situ. Sama Allah dihapuskan pahalanya. Jadi si ahli ibadah ini terbangun dari tidurnya kemudian menangis. Kemudian beliau mengatakan bahayanya ria ini menyusup di dalam kalbuku, katanya menyusup di dalam hatiku, dalam sekejap mata saja ibadahku dimusnahkan oleh Allah SWT. Ya, jadi benarlah kita tahu bahwa ria itu membinasakan amal-amal ibadah orang. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Jadi bagi teman-teman yang merasa pahalanya banyak, oh sodakohnya banyak, sholatnya bagus, hafalan Qurannya banyak, coba diingat-ingat lagi. Betul-betul lillahkah atau dalam perjalanan ada riaknya sehingga tidak bernilai sebenarnya di hadapan Allah SWT. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma bahas mengenai riak, bahayanya, obatnya riak seperti apa. Uma selama di Indonesia, ketika Uma di Indonesia Uma melakukan safari dakwah. Uma agak ngeri gitu ya. Kalau safari dakwah itu kan lelah ya teman-teman semua. Kita dari Jakarta, kita berangkat jam 4 pagi menuju ke bandara. Setelah itu sampai ke satu kota tersebut dengan perjalanan pesawat mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, atau 4 jam ke Papua gitu kan. Sampai di sana itu kan lelah sekali, coba bayangin. Datang ke satu masjid selesai siang zuhur ceramah lagi, habis itu sore ceramah lagi, malam ceramah lagi, dan perjalanan antar kotanya itu jauhnya minta ampun gitu. Secara fisik lelah nggak? Lelah. Dan rugi banget kalau seandainya kelelahan itu tuh nggak bernilai apa-apa di hadapan Allah SWT. Karena ria misalnya. Jadi apa yang didapat kalau misalnya pahala-pahala nggak didapat gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi mengerikan ya, ibadah yang teman-teman lelah melakukannya, ibadah yang teman-teman susah payah, kan teman-teman ngafal Quran dengan susah payah. Kemudian ketika teman-teman melakukannya karena dipuja-puji, para penghafal Quran dipuja-pujinya apa? Oh, ahli surga, oh bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk keluarganya, untuk ayah ibunya. Padahal engkau yang paling tahu. Betulkah itu? Apakah engkau melakukannya dengan ikhlas atau terselip riak di dalamnya? Atau supaya engkau pulang nanti setelah dari Maskal Hufaz yang engkau disebut-sebut sebagai ahlul Quran, sebagai orang penghafal Quran, padahal kalau dicek bacaannya nggak mungkin. Jadi hati-hati dengan itu. Teman-teman kalau dipuja-puji oleh orang-orang lain, oh penghafal Quran, Masya Allah, ntar wisuda tuh. Kadang-kadang muncul tuh rasa riaknya tuh. Wah, disorot di mana-mana, kemudian teman-teman posting di mana-mana gitu ya. Ketika wisuda 30 juz dihadiri oleh para syekh, teman-teman dianggap sebagai seorang penghafal Quran. Kadang-kadang muncul riak di hari-hari wisuda itu, teman-teman semua. Hati-hati itu. Banyak istighfar nanti di hari wisuda. Karena apa? Karena semua orang memuji-muji. Oh, dia selesai 30 juz, disiarkan live, kemudian ada fotonya di mana-mana. Para penonton yang jumlahnya ratusan orang itu, hampir 1.000 orang mungkin berdecak kagum kepada teman-teman semua. Padahal teman-teman yang paling tahu berapa yang mungkin dari 30 juz itu. Kalau disuruh baca dengan pertanyaan acak, bisa nggak jawab itu? Gitu. Sementara orang-orang taunya teman-teman penghafal Quran 30 juz. Jadi banyak-banyak istighfar nanti ketika wisuda teman-teman semua. Karena teman-teman yang paling tahu secara jujur jawab di hati teman-teman semua. Dari antara 30 juz, kalau orang ngecek bacaan teman-teman secara random, bisa nggak lanjutin itu?
dengan titel hafizah 30 juz atau hafiz 30 juz itu. Jadi hati-hati dengan ria, banyak-banyak istighfar dalam berbagai macam kegiatan. Kalau di sini karena ratusan penghafal Quran di sini bergabung, banyak istighfar dengan itu. Uma juga begitu. Kadang-kadang kalau Uma ceramah, puja-puji dan segala macam itu sesuatu yang sangat mengerikan. Karena kalau kita ujub, udah mulai tumbuh ria, oh saya dilihat orang, oh saya dilihat, itu menghapuskan kelelahanmu itu. Nggak ada pahala sama sekali untuk dirimu. Jadi hati-hati dengan itu, banyak beristighfar. Ria itu samar sekali teman-teman, samar, samar. Saking samarnya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan lebih bahaya dari fitnah Dajjal, bayangkan. Kita udah tahu fitnah Dajjal nanti ya, itu luar biasa, mengaku dirinya Tuhan sampai kita percaya gitu, sebagai orang percaya gitu. Namun ria kata Rasulullah lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Maukah ku kabarkan pada kalian semua apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dari fitnah Dajjal? Kemudian kata Rasulullah, syirik khafi, syirik yang samar. Ya, apa itu syirik yang samar tuh kayak gimana? Syirik yang samar tuh gimana? Di mana seseorang itu akan memperbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Ketika ada orang lain, sholatnya diperbagus. Ketika ada orang lain, suaranya diperbagus. Ketika dilihat orang lain, sodakohnya lebih dahsyat. Ketika dilihat orang lain, kelihatannya sayang banget sama anak-anak yatim. Ketika dilihat orang lain, kayaknya kelihatannya lembutnya luar biasa, Masya Allah. Itu termasuk syirik, termasuk syirik khafi, atau yang tersembunyi, yang samar, yang tersembunyi. Kenapa disebut syirik yang tersembunyi? Kenapa dia disebut samar-samar? Tersembunyi kenapa? Karena riya itu terkait dengan niat dan termasuk amalan hati. Ya, jadi ria itu hanya diketahui oleh dirimu dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang mengetahui niatmu. Enggak ada satu orang pun yang mengetahui maksudmu kecuali Allah dan dirimu semata. Makanya ria itu disebut sebagai syirik tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu niat engkau mulai ujub, enggak ada yang tahu. Hanya dirimu dan Allah yang tahu. Apa yang dan ria ini adalah salah satu yang paling Rasulullah SAW khawatirkan karena dapat menghapus amal-amal solehmu itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 ciri orang yang ria dalam ibadah. Suara Oma jelas ya teman-teman semua ya? Suaranya jelas nggak? Kalau jelas jempolnya dinaikin karena materinya cukup banyak. Jelas sama suaranya. Oke, jelas. Oke, Oma lanjutin. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ada 3 ciri orang yang riak dalam ibadah. Pertama, malas ketika sendirian. Ketika di dalam kamar sendirian, nggak ngaji dia. Ketika sendirian, nggak beribadah dia. Kedua, semangatnya justru di depan orang lain. Oh, orang lain pada ikut kajian, ayo kita ikut. Oh, orang lain sebenarnya yang dicari bukan ilmunya, dicari cuma buat buat ini aja, buat posting-posting. Oh, saya udah hijrah misalnya. Oh, apa? Semangat ketika ketika di hadapan orang lain. Oh, orang lain pakai jilbab, ikut rombongan orang-orang jilbab supaya dianggap soleh misalnya. Tapi ketika dalam sendirian dia nggak melakukan hal itu. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan 3 ciri orang yang riak dalam ibadah: malas ketika sendirian, semangat ketika di hadapan orang lain, menambah amalan ketika dipuji-puji. Ini dinukil dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ya teman-teman semua. Jadi menambah amalan jika dia dipuji-puji. Kalau dipuji-puji, amalannya ditambah-tambah lagi. Dia sedekah, misalnya dipamerkan di sosmed. Sedekah itu boleh nggak dipamerkan di sosmed? Boleh. Untuk sebagai satu inspirasi buat orang lain. Tapi urusan niatnya hati-hati. Tersembunyi membuat engkau lebih dekat dengan keikhlasan. Disyiarkan boleh untuk menjadi contoh bagi orang lain, tapi engkau harus hati-hati karena khawatir terselip ria. Misalnya sodakoh, lalu orang-orang mengatakan, sodakohnya, kurban lah kemarin, contoh kurban. Ada orang-orang kurban, misalnya kurbannya besar gitu, kambing yang besar atau sapi yang besar. Sebenarnya niatnya bukan bukan memberikan kurban yang terbaik, niatnya supaya dipuji-puji oleh orang. Masa orang kaya kurbannya kecil misalnya? Orang kaya memang kurbannya gitu tuh, bagus tuh kayak gitu. Nah itu mengharapkan puja-puji dari manusia. Nggak bernilai kurbannya di hadapan Allah SWT. Sayang-sayang uangnya dikeluarkan tapi nggak bernilai di hadapan Allah SWT. Jadi kembali lagi, ria itu apa? Menampakkan ibadah agar dilihat oleh orang lain. Ria itu berarti apa? Amalan yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena yang dicari adalah pandangan, sanjungan, pujian dari manusia, bukan dari Allah SWT. Dan ini penyakit yang sering kali kita alami, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian semua adalah syirik asghar, ya, asghar. Syirik yang asghar, syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, syirik asghar itu apa? Syirik yang kecil itu apa? Maka Rasulullah SAW jawab, syirik yang kecil itu adalah riya. Syirik yang kecil itu adalah riya.
Allah SWT berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika nanti manusia mendapatkan seluruh balasan-balasan atas amalan mereka, apa kata Allah? Pergilah kalian kepada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya itu. Kan kalian dulu minta sanjungan-sanjungan dari mereka kan? Jadi sekarang, kata Allah, nanti di hari kiamat, pergi cari orang itu. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Kan kamu nggak mencari aku, nggak mencari pahala dariku, nggak mencari ridho dariku. Jadi kata Allah, ya udah cari aja mereka. Kan kamu berbuat amal soleh karena mereka, cari mereka. Apakah mereka memberikan sesuatu yang untukmu pada hari ini? Gitu. Jadi Allah meminta orang-orang yang ria itu pergi kamu ke sana, carilah orang-orang yang kamu harapkan puji-pujian itu, berharaplah dari mereka. Gitu. Karena kamu nggak berharapnya dari Allah SWT. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa begitu khawatirnya Rasulullah SAW terjebak kepada syirik asghar ini, syirik yang kecil, dan syirik asghar itu menimpa para sahabat Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya. Dan syirik seperti teman-teman tahu, syirik itu terbagi jadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik besar, syirik kecil. Syirik akbar itu menyekutukan Allah, itu sudah jelas. Menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu syirik akbar. Syirik asghar itu adalah riya. Riya. Bedanya apa? Syirik asghar sama syirik akbar. Syirik besar dan syirik kecil itu bedanya apa? Syirik besar tadi adalah menyekutukan Allah, syirik kecil adalah riya, salah satu contohnya. Beda syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Syirik kecil, riya, itu menghapus amalan yang berkaitan aja. Seperti tadi Umar ceritakan, dia baca surat Toha, seluruhnya dicatat amalan oleh malaikat, hanya satu ayat yang nggak dicatat, dihapus, karena ketika dia baca, dia riya di situ. Dia riya di situ. Nah itu syirik kecil itu menghapus amalan yang itu aja, yang berkaitan dengan itu aja. Yang ketika riya itu muncul dalam dirinya. Kedua, apa bedanya syirik akbar, syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar menyebabkan pelakunya berada dalam nerakanya Allah SWT. Karena dia menyekutukan Allah. Syirik kecil, riya, nggak menyebabkan dia kekal di neraka, enggak. Syirik besar, bedanya apa lagi? Menyebabkan orang keluar dari Islam. Karena menyekutukan Allah. Syirik asghar, syirik kecil tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu bedanya. Ya. Ada satu hadis yang menerangkan orang-orang yang riya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati karena syahid di jalan Allah. Lalu orang ini didatangkan dan diperlihatkanlah kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan selama di dunia. Lalu akhirnya Allah bertanya kepada orang yang syahid ini, apa amalan yang engkau lakukan dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan selama di dunia? Lalu orang ini mengatakan, aku mati syahid ya Allah, aku rela mati karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Engkau berdusta, engkau berbohong. Engkau berperang supaya engkau disebut sebagai orang yang gagah berani di hadapan manusia. Jadi engkau syahid bukan karenaku, tapi karena supaya disebut sebagai orang yang gagah berani. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat agar menyeret orang tersebut di atas mukanya dengan keadaan terlungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang kedua yang diadili. Orang yang menuntut ilmu dan membaca dan mengajarkan Quran. Didatangkanlah kepada orang ini kenikmatan-kenikmatan yang dia peroleh selama di dunia. Kemudian Allah bertanya, amalan apa yang kau lakukan selama di dunia setelah aku berikan seluruh kenikmatan di dunia ini? Lalu orang ini mengatakan, aku menuntut ilmu, aku belajar Quran, aku mengajarkannya, aku belajar agama. Karena engkau ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu agar engkau disebut sebagai ahlul Quran. Engkau menuntut ilmu supaya engkau disebut sebagai alim, orang yang berilmu. Engkau menuntut ilmu supaya disebut sebagai qari yang suaranya bagus. Engkau menuntut ilmu supaya engkau mendapat derajat di mata manusia agar orang-orang salam, hormat kepadamu, menunduk kepadamu, mencium-cium tanganmu, mencium-cium kepalamu. Bukan karena aku gitu. Gitu ya. Jadi Allah katakan engkau dusta. Ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat agar menyeret orang tersebut di atas mukanya dengan keadaan terlungkup, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Begitu pula orang yang diadili yang ketiga. Ya, orang ini diberikan oleh Allah selama di dunia rezeki yang banyak. Lalu kemudian Allah tanya, kau buat apa selama di dunia? Atas semua nikmat yang kuberikan kepadamu. Aku tak pernah meninggalkan sedekah ya Allah. Aku bersedekah, aku berinfak, bangun masjid, bangun pesantren, bantu anak yatim, bantu orang sakit dan semua-semuanya. Karena engkau ya Allah, kata Allah dusta. Engkau berdusta. Engkau berbuat demikian supaya engkau dibilang dermawan kan? Engkau buat demikian supaya engkau dibilang murah hati kan? Memang begitulah sesungguhnya dirimu itu. Maka orang ini justru karena sedekahnya diseret ke nerakanya Allah SWT. Jadi di sini kita bisa lihat, hati-hati teman-teman semua, termasuk Umar nasihat dari Umar sendiri.
Kadang-kadang kita menyangka, oh aku amalannya udah banyak nih, sedekahku udah banyak nih, Quranku udah banyak nih. Wallahu a'lam. Engkau yang paling tahu keadaan dirimu. Engkau masuk ke pesantren atau teman-teman sekarang yang ada di luar pesantren, engkau melakukan amal-amal soleh, kau ikut kajian-kajian murni nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau supaya engkau dipuji-puji. Oh orangnya udah berhijrah, oh udah ini udah itu. Hati-hati teman-teman semua. Sekarang setelah kita tahu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ria, sekarang mau akan sampaikan bahayanya ria dalam kehidupan kita. Bahaya ria. Ini bahaya luar biasa. Ini dosa yang bisa merusak, ya. Apa bahaya ria? Yang pertama tentu saja seperti yang tadi Uma katakan, bahaya ria adalah ria lebih berbahaya bagi kita umat Islam daripada fitnahnya Dajjal, ya. Berdasarkan tadi kata Rasulullah, maukah aku kabarkan pada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi daripada fitnahnya Dajjal? Maka Rasulullah katakan, ada orang yang ria, ya, orang yang menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya itu. Kalau sholat dalam rumah asal-asalan, kalau sholat depan orang berubah dia, nah itu ria. Oke. Kemudian yang kedua, ria itu teman-teman semua, ria itu akan amal solih akan hilang pengaruhnya karena ria. Ya, amal solih hilang pahalanya karena ria. Teman-teman lihat surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, ya kan? Wa yamna'unal ma'un. Apa artinya? Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Celakalah orang-orang yang salat. Teman-teman jangan berhenti sampai celakalah orang-orang yang salat ya. Nanti jadi maknanya beda. Eh fawailul lil musallin terus teman-teman nggak lanjutin lagi. Jadi makanya kalau Quran itu hati-hati nanti kalau berhenti-berhenti gitu ya, karena bisa beda nanti ayatnya. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa dia? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang nggak sungguh-sungguh dalam gerakannya. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam bacaannya. Orang-orang yang melalaikan sholatnya, nggak sholat atau ditunda-tunda misalnya. Dan orang-orang yang berbuat riya, ya, dan seterusnya. Jadi celakalah mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat, memperindah bacaannya karena mata orang memandang kepadanya. Padahal hati mereka nggak paham, nggak tahu hakikat sholat itu sebenarnya seperti apa. Sholat itu nggak punya pengaruh kepada hatinya. Kenapa? Karena riya itu menjadikan amal itu kosong, nggak ada nilainya sama sekali.